Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurfarida dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 6B. Di sini saya akan memaparkan tentang hadis toleransi untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah hadis tarbawi. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Islam tersebut adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi. Banyak ajaran tentang pentingnya sikap toleransi dalam Islam, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana sumber tersebut merupakan sumber utama bagi agama Islam. Namun, pada kenyataannya praktek toleransi pada zaman sekarang sudah semakin berkurang di kalangan masyarakat maupun di kalangan agama Islam, di kalangan umat Islam sendiri. Nah, sehingga dapat kita pahami bahwa ajaran toleransi belum dilaksanakan secara maksimal atau bahkan bisa dikatakan masih secara teori. Belum sampai pada dataran penghayatan dan praktek sebagaimana hakikat dari kerukunan umat beragama. Banyak serangkaian peristiwa kekerasan dan kerusuhan yang dilatar belakangi perbedaan sara yang masih saja mewarnai bangsa Indonesia. Sebagian dari kita begitu mudah terprovokasi oleh isu dan destruktif. Pluralisme yang terjadi di masyarakat Indonesia cenderung melahirkan gesekan dan pertentangan. Nah, tanpa kita sadari juga, yang seharusnya Islam itu sekarang menjadi rahmatan lil alamin, sepertinya sudah tidak selaras lagi dengan predikatnya. Terpecahnya Islam menjadi berbagai golongan inilah yang memicu timbulnya banyaknya gesekan-gesekan dan perbedaan pandangan yang sulit untuk dicari jalan keluarnya. Ingin menang sendiri dan tidak mau bertoleransi untuk saling menerima pendapat inilah yang menjadi penyebabnya semakin terpecah belahnya umat Islam. Jadi berbagai perbedaan golongan, perbedaan pandangan antar golongan, maka penting adanya saling menghargai akan pendapat satu sama lain. Bagi seorang muslim, keimanan yang hanya dibalut dengan simbol-simbol tidaklah cukup. Orang yang telah beriman harus disempurnakan dengan amal dan ibadah yang baik serta perilaku yang terpuji dan terinspirasi. Dalam hadis Rasulullah SAW, ternyata cukup banyak ditemukan hadis-hadis yang memberikan perhatian secara verbal tentang toleransi sebagai karakter ajaran inti Islam. Hal ini juga menjadi pendorong yang kuat untuk menelusuri ajaran toleransi dalam Al-Quran. Sebab apa? Sebab yang disampaikan dalam hadis merupakan manifestasi dari apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Ada hadis Nabi yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hadasani Abdullah, hadasani Abi, hadasani Yazidun. Qala ana Muhammadu benu Ishaqo an Dawuda bni Husaini an Ikramata an ibni Abasi qala kila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyul adayani ahabbu illallahi qala hanifiyatul samhatu, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdillah, telah menceritakan kepada saya Abi, telah menceritakan kepada saya Yazid, berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq bin Daud bin Al-Husain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah Al-As-Samhah, atau yang lurus lagi toleran. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini, beliau berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada kitab iman. Bab agama itu mudah di dalam sahihnya secara mu'alak dengan tidak menyebutkan sanadnya, karena tidak termasuk dalam kategori syarat-syarat hadis sahih menurut Imam Al-Bukhari. Akan tetapi beliau menyebutkan sanadnya secara lengkap dalam Al-Adab Al-Mufrad yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas dengan sanad yang hasan. Sementara
Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang kedudukannya adalah Hasan li ghairihi. Nah, berdasarkan hadis di atas, dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang toleran dalam berbagai aspeknya, baik dari aspek syariah maupun akidah. Nah, tetapi di dalam agama Islam itu menitik beratkan pada aspek muamalah, seperti sabdanya Rasulullah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, hadasana Ali bin Ayasin hadasana Abu Gosana Muhammadu bin Mutarifin qala hadasani Muhammadu bin Munkadiri an Jabirina Abdillahi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan ijaba'a wa ijastara wa ijaqtado, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ali bin Ayyashi, telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan Muhammad bin Mutarif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan ketika memutuskan perkara. Hadis di atas hanya terdapat dalam Sahih Bukhari bab as-sahwalatu wa as-samahatu fi asyiro iwa al-bai'iwa mantolabi juz 7 nomor 1934 halaman 240. Imam Bukhari memberikan makna pada kata as-samahah dalam hadis ini dengan kata kemudahan, yaitu pada bab kemudahan dan toleransi dalam jual beli. Sementara Ibnu Hajar Asqalani ketika mengomentari hadis ini, beliau berkata, hadis ini menunjukkan ajaran untuk toleransi dalam interaksi sosial dan menggunakan akhlak mulia dan budi yang luhur dalam meninggalkan kekikiran terhadap diri sendiri. Selain itu juga menganjurkan untuk tidak mempersulit manusia dalam mengambil hak-hak mereka serta menerima maaf dari mereka. Dalam memahami toleransi, umat Islam tidak boleh salah kaprah. Toleransi terhadap non-muslim hanya boleh dilakukan pada aspek muamalah, seperti perdagangan, industri, kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain-lainnya. Tetapi tidak dalam hal akidah dan ibadah. Islam mengakui adanya perbedaan, tapi tidak boleh dipaksakan agar semua sesuatu yang jelas berbeda. Nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari hadis toleransi tersebut yaitu kesatuan dalam aspek ketuhanan dan pesannya, atau yang disebut juga dengan wahyu. Kedua, kesatuan kenabian. Lalu yang ketiga, tidak ada paksaan dalam beragama. Dan keempat, pengakuan terhadap eksistensi agama lain. Dan yang terakhir yaitu tidak memaksakan seseorang untuk mengikuti agama yang kita anut. Sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.